Kembali lagi kita akan mengajar cerita Alkitab buat adik-adik di rumah. Apakah kira-kira kabar mereka gimana ya? Ayo kita tanya langsung, oke? Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini adik-adik sudah siap kah untuk mendengarkan cerita Alkitab? Sebelumnya, mari lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih hari ini Tuhan beri waktu bagi kami untuk mengucap syukur, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang mendengar firman-Mu, hati kami tenang dan fokus mendengar firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Apakah kamu senang mendengar berita yang terhebat? Wah, mungkin kamu pernah mendengar berita yang terhebat, tetapi ada berita yang sangat terhebat yang perlu kamu ketahui. Mau tahu berita terhebat itu? Melalui ayat hafalan kita, adik-adik akan mengetahuinya. Dalam Matius 28 ayat 6. Kakak akan membacakannya ya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Jangan lupa cara bacanya dari alamat, isi kembali ke alamat. Dalam hitungan 1-3 kita akan bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Sekali lagi ya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Adik-adik, kakak akan menjelaskan arti ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya, pada waktu Maria pergi ke kuburan Yesus, dia melihat bahwa tidak ada mayat Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, malaikat berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini. Artinya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit kembali. Dan dia sudah bersama-sama dengan murid-muridnya. Adik-adik, arti kata lihat tempat ia berbaring. Artinya adik-adik, pada saat Tuhan Yesus bangkit, ada kain yang tertinggal di kuburan Tuhan Yesus. Artinya bahwa dia sungguh telah bangkit. Mari kita baca sama-sama lagi ya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali untuk dosamu, kamu telah mendengarkan hari ini dan kamu juga boleh menceritakan kepada teman-temanmu yang belum pernah mendengarkannya.
bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali untuk dosamu, jangan khawatir. Hari ini adik-adik, kamu bisa percaya dan lakukanlah hari ini dan akui bahwa Dia adalah juru selamat kamu. Adik-adik, kita baca sama-sama dengan menggunakan gerakan. Adik-adik bisa melihat kakak. Kalau kakak rentangkan tangannya, adik-adik membacanya biasa saja. Tetapi kalau kakak turunkan, adik-adik membacanya dengan pelan-pelan. Kalau kakak angkat, berarti adik-adik suaranya keras. 1, kita mulai ya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Sekali lagi ya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Jangan lupa minggu ini untuk tetap mengingat apa yang kakak sampaikan. Menjadi hari kesedihan bagi Maria Magdalena. Ia adalah salah satu pengikut dan mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, Maria Magdalena, ia lihat semua apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus ketika ia disalib, bahkan bagaimana orang-orang banyak itu mengolok-olok dia. Dia sangat sedih. Dan terlebih semuanya sekarang telah berakhir. Yesus mati. Tidak ada harapan bagi Maria. Adik-adik, Maria tahu ketika Tuhan Yesus dikuburkan oleh Yusuf Arimatea. Kesedihan dialami oleh Maria Magdalena. Tidak ada kebahagiaan karena Yesus telah mati. Pagi-pagi pada hari yang ketiga,
sesuatu yang ajaib terjadi. Sebelum matahari terbit, masih gelap, waktu itu para prajurit dikagetkan. Ada seorang malaikat datang, ia menggulingkan batu yang besar itu. Dan para prajurit itu, mereka sangat ketakutan dan terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Ketika mereka bangun, mereka melihat kuburan itu, mayat Tuhan Yesus kosong atau tidak ada. Lalu mereka berlari ke kota, mereka menceritakan kepada orang banyak apa yang mereka lihat itu. Pada waktu yang sama, Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya datang ke tempat kuburan untuk meminyaki atau merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Di jalan mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batunya? Adik-adik, mungkin mereka berpikir, wah siapa ya? Maria Magdalena, ia menunggu waktu yang spesial ini. Ia mau menunjukkan kasihnya dan penghargaannya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus peduli dengan Maria Magdalena. Ia juga peduli padamu. Ia mengasihimu dan ia menciptakanmu dengan sangat sempurna. Ingatkah kamu di dalam Yeremia 31 ayat 3b mengatakan bahwa Allah, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, yaitu Allah mengasihi kamu takkan pernah berakhir kasihnya. Ia tahu bahwa kamu orang berdosa, tetapi ia memilih tetap mengasihimu. Karena itu ia mau kamu percaya kepada anaknya Yesus, sehingga kamu bisa tinggal bersama dengan dia suatu hari nanti di sorga. Itulah Allah sangat peduli padamu. Ia juga peduli kepada Maria. Oleh sebab itu Maria mau menunjukkan kasihnya dan juga penghargaannya kepada Tuhan Yesus. Ia melakukan sesuatu yang spesial, membawa minyak, mau merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Mereka berjalan, lalu ketika mereka tiba di kuburan itu, mereka sangat heran. Siapa yang menggulingkan batunya? Apa yang akan terjadi? Lalu mereka melihat kuburannya kosong. Mayat Tuhan Yesus tidak ada. Adik-adik, Maria Magdalena, ia tidak menunggu lama. Langsung ia kembali ke kota dan memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan lain yang tinggal di kuburan itu tiba-tiba dikagetkan. Seorang malaikat datang kepada mereka dan berkata, saya tahu kalian mencari Yesus. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Ceritakanlah kepada para pengikut-pengikutnya. Malaikat berkata demikian. Adik-adik, setibanya Maria di kota, ia menemui Petrus dan juga Yohanes. Ia berkata, mayatnya tidak ada. Aku tidak tahu mereka meletakkannya di mana. Sesaat itu Petrus, Yohanes, mereka bergegas, mereka langsung berlari menuju kuburan itu. Adik-adik, Yohanes, ia lebih kencang berlari dan ia tiba di kuburan itu dan ia melihat ke dalam, tidak ada mayat Tuhan Yesus. Mereka hanya melihat kain lenan yang membungkus mayat Tuhan Yesus. Itu seperti disimpan dengan rapi. Kemudian Petrus, ia langsung masuk dan ia sangat kaget. Mereka sangat takut dan bahkan mereka sedih. Petrus dan Yohanes, mereka meninggalkan kubur kosong itu. Sementara Maria, ia tetap di sana. Ia tertunduk dengan sedih.
karena ia melihat Yesus sudah mati dan sekarang mayatnya sudah tidak ada. Maria tahu bahwa Yesus pernah menolongnya dari rasa bersalah dan dosanya. Apakah kamu pernah merasa ditolong dari rasa berdosa dan atau rasa bersalahmu? Yang kamu bersalah dengan cara kamu berpikir, yang kamu katakan, yang kamu lakukan, yang tidak disukai oleh Allah. Di dalam Roma 3 ayat 10 mengatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kamu dan saya adalah orang berdosa dan pantas menerima hukuman. Merasa bersalah dan berdosa bukan hanya sekedar itu, tetapi menjauhkan kamu dari Allah yang sempurna karena dosamu dan dipisahkan, ditaruh di tempat yang sangat mengerikan. Merasa bersalah dan berdosa adalah membuat kamu menjauh dari Allah. Adik-adik, Maria Magdalena pernah merasa ditolong oleh Tuhan Yesus ketika ia bersalah dan berbuat dosa. Ia sangat sedih dan saat itu tiba-tiba ada 2 orang malaikat membuat Maria menjadi kaget. Malaikat itu salah satu berdiri di sisi kepala di mana Tuhan Yesus dibaringkan dan di kakinya. Mereka berkata, jangan sedih, sebab ia telah bangkit. Dan adik-adik, saat itu ia menoleh, ia melihat bahwa ada seseorang. Ia berpikir orang itu adalah mungkin dia adalah tukang kebun. Lalu ia berkata kepada orang itu, jika engkau yang mengambilnya, beritahu kami di mana engkau meletakkannya. Adik-adik, orang itu berkata, Maria. Maria tahu bahwa suara itu adalah suara seseorang yang ia kenal. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus, Maria melihat bahwa itu adalah Yesus. Ia hidup. Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Ia telah mati menggantikan hukuman dosamu. Ia tidak pernah berbuat salah seperti kamu, tetapi Allah menaruh hukuman atas dosa kita kepadanya. Ia disalibkan. Darahnya tercurah ketika ia disalibkan. Di dalam Wahyu 1 ayat 5b mengatakan, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Darah Tuhan Yesus mengampuni kamu dan membuat kamu menjadi lebih lagi dekat kepada Allah. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Hari ketiga ia bangkit dan ia hidup kembali. Dan Marialah orang pertama yang menyaksikan itu. Ia ada di surga. Ia hidup di surga. Ia mau kamu juga suatu hari nanti tinggal bersama dengan Dia. Saat itu ketika Maria tahu bahwa Yesus hidup, ia sangat bersukacita. Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergilah dan beritahukanlah kepada para murid-muridku apa yang engkau lihat. Adik-adik, Maria, ia pergi untuk menceritakan apa yang ia lihat pada saat itu. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mau kamu menceritakan kabar baik ini kepada keluargamu, bapak, mama, saudaramu, nenek, kakek, bibimu atau pamanmu, atau teman-temanmu di sekolah.
Mereka perlu tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Alkitab katakan di dalam Markus 16 ayat 15 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Beritahukan kepada mereka apa yang kamu dengar hari ini, bahwa Yesus telah mati untuk dosa mereka dan ia hidup kembali, dan mereka perlu mempercayai dia sebagai juru selamat mereka. Apa yang akan terjadi bila kamu menceritakan kepada orang lain kabar baik ini? Mereka bisa saja marah, bahkan mereka menertawakan kamu, mereka membenci kamu, bahkan mereka tidak percaya. Saat itu tiba, kamu jangan marah, tetapi berdoalah bahwa Tuhan Yesus akan menolongmu, memberikan kamu keberanian dan juga kepercayaan untuk menceritakan kabar baik ini kepada orang yang belum percaya. Adik-adik, kamu perlu pergi menceritakan kabar baik. Maria, ia bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan menemui para murid-murid. Saat itu para murid-murid Tuhan Yesus, mereka sedang berkumpul di suatu rumah, di mana rumah itu mereka tutup dengan sangat rapi, sehingga tidak akan ada yang dapat masuk di dalamnya jika mereka tidak membuka pintu atau mematahkan kuncinya. Karena mereka takut jangan-jangan nanti para prajurit Yahudi akan menangkap mereka. Tetapi Maria, ia datang, ia menceritakan kepada mereka apa yang mereka lihat. Yesus sudah bangkit, aku sudah melihatnya. Tetapi para murid waktu itu mereka tidak percaya. Di tempat yang sudah tertutup itu, seseorang datang dan ia mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Adik-adik, mereka kaget melihat orang itu. Mereka heran di mana ia masuk. Tetapi ketika Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku yang besar di tangannya dan juga bekas luka, adik-adik mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Para murid, mereka begitu bersukacita, Yesus hidup kembali. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Pergilah, beritakanlah kabar baik ini kepada banyak orang. Adik-adik, tahukah kamu bahwa satu-satunya Allah yang benar dan hidup, yaitu Tuhan Yesus. Ia telah rela mati menggantikan hukuman dosamu, dan ia memberikan nyawanya, dan ia hidup kembali. Ia mau memberikan kamu hidup yang kekal. Ia mau mengampuni dosamu. Di dalam Yohanes 6 ayat 47 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bila kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, janjinya kamu memperoleh hidup yang kekal. Kamu akan diubahkan dari dalam, sehingga kamu dapat menyenangkan hatinya. Bahkan kamu bisa menceritakan kabar baik ini kepada orang lain. Maukah kamu hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Tundukkan kepalamu dan tutup matamu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersukacita. Engkau adalah Allah yang hidup, dan Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau sudah bangkit Tuhan, dan kami percaya bahwa kami memperoleh kemenangan
atas dosa. Tuhan tolong kami, berikan kami keberanian untuk menceritakan kabar baik ini kepada orang lain, sehingga orang lain mereka juga menyadari dosanya dan mereka boleh percaya kepada Engkau sebagai juru selamat. Tuhan Yesus, mungkin ada adik-adik kami, mereka sangat senang hari ini mau menceritakan kabar baik ini kepada orang lain. Tuhan berikan mereka keberanian dan teguhkan mereka supaya mereka tetap semangat walaupun ada yang marah ataupun membenci mereka. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu dan juga untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa dalam minggu ini adik-adik harus mengingat apa yang kakak ceritakan tadi ya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatannya. Tuhan Yesus